Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam hari ini, di malam tanggal 27 ya kayaknya. Tanggal berapa Isra Mi'raj? Langsung saja untuk mempersingkat waktu, namun sebelum itu marilah kita baca Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita, semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau. Al-Fatihah. Kemudian kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang tua kita. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum itu mari kita baca niat taklim ya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wa li ihya'i dini wa li syukri nikmati biniyatin shadiqatin ma'at tawakkuli. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai ringkasan bab head ya. Ini sudah ringkas tapi diringkas lagi lah itu. Di daily head itu seperti itu. Jadi catatan daily head. Perhatikan headmu, perhatikan ibadahmu. Kenapa seperti itu? Karena termasuk ilmu fardhu ain adalah belajar fikih. Dan termasuk ilmu fikih adalah ilmu head. Otomatis mempelajari ilmu head adalah fardhu ain hukumnya. Dengan mencatat siklus head berarti Anda sudah memperhatikan hukum syariat. Syariat di sini syariatnya Allah ya. Tapi jika enggan mencatatnya, maka sama saja Anda meremehkan hukum syariat. Kenapa? Karena head erat sekali kaitannya dengan ibadah. Jadi ini juga nanti akan ada revisi ya. Kalau yang daily head PO kedua sama pertama itu kan bahasanya hukum Allah gitu ya. Tapi karena saya ambil aman, jadi saya ganti dengan hukum syariat. Karena kata Allah kan lafadz mu'adzam, jadi bukunya nggak bisa diletakkan di sembarang tempat. Tapi kalau menggunakan bahasa seperti ini, insya Allah lebih aman. Kemudian hukum atau ilmu head ini kan erat kaitannya dengan ibadah, jadi kita wajib sekali mencatat siklus kita. Nanti apa saja yang dicatat, saya jelaskan di buku ini. Sini ada identitas, nama, kamar, kalau di pondok ya, terus alamat, kemudian ada nomor telepon atau HP. Nah, langsung ke materi. Bismillahirrahmanirrahim, darah head. Jadi darah head ini kalau dalam fikih punya masa, dalam medis atau kedokteran juga punya masa. Dan yang saya bahas di sini adalah dalam sisi fikihnya. Minimal head adalah sehari semalam atau 24 jam. Dan saya ambil fikih khusus Syafi'iyah ya, karena kita di Indonesia rata-rata bermadhab Syafi'i. Sehari semalam atau 24 jam ini jika keluar terus-menerus ya. Adapun tata cara menghitungnya nanti juga saya jelaskan di akhir. Kemudian maksimal haid adalah 15 hari, 15 malam. Kemudian umumnya haid 6 atau 7 hari. Jadi wanita-wanita itu memang biasanya keluar darah 6, kalau enggak gitu 7 hari itu umumnya. Kemudian syarat-syarat haid.
Yang pertama adalah syarat-syarat haid. Yang pertama adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang mencapai usia minimal haid. Lalu berapakah usia minimal haid itu? Usianya adalah 9 tahun Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit. Atau kalau dimasaikan berarti 8 tahun Masehi lebih 8 bulan lebih 22 hari. Otomatis ketika ada perempuan umurnya itu 9 tahun Masehi, berarti kalau dia mengeluarkan darah dan mencapai 24 jam atau lebih, maka dihukumi haid. Kemudian yang nomor 2, darah yang keluar mencapai 1 hari 1 malam jika keluarnya terus-menerus atau sejumlah 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Ini jika darahnya terputus-putus. Nanti saya sekalian contohkan langsung di bukunya pakai pen dan buku tulis. Jadi tata cara mengkalkulasi berapa jam darah kita keluar. Kemudian selanjutnya nomor 3 adalah keseluruhan darah tidak melebihi 15 hari. Kenapa? Karena masa maksimal kan 15 hari. Cuma nanti kalau misal darahnya keluar lebih dari 15 hari, tidak langsung 15 harinya haid, sisanya istihadhah, tidak seperti itu ya. Tapi nanti ada perincian hukum tersendiri. Kemudian setelah itu nomor 4 adalah darahnya keluar setelah masa suci mencapai 15 hari atau bahkan lebih. Jadi memang masa suci ini minimal adalah 15 hari. Jadi ketika kok suci kita nggak mencapai 15 hari, berarti ini tanda tanya ya. Ada yang mesti diperhatikan, ini saya darah yang keluar ini darah apa lah, itu nanti juga perinciannya ada di belakang. Catatan penting, hal-hal yang diharamkan bagi perempuan haid dan nifas. Yang pertama adalah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib tuh kayak ya sholat 5 waktu itu, kalau sholat sunnah ya kayak duha, tahajud, kemudian hajat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah haram melakukan sujud syukur. Juga haram melakukan sujud tilawah. Sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan yang tidak biasa. Syarat-syaratnya sama seperti syarat-syarat sholat. Jadi harus suci, jadi nggak boleh sembarangan. Terus habis itu harus nutup aurat dan lain sebagainya. Kalau sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat sajidah, mendengar atau membaca ayat sajidah. Kemudian yang nomor 4 adalah puasa, baik puasa wajib ya seperti Ramadan, nanti sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, ataupun puasa sunnah. Contoh puasa di bulan Rajab atau Sya'ban misal. Atau puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Yang kelima adalah tawaf. Jadi mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ini juga haram bagi wanita haid karena memang syaratnya tawaf itu harus suci dari hadas maupun najis. Kemudian tawafnya ini yang haram baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan niat membaca. Jadi kalau baca Quran, niatnya yang baca, ini hukumnya juga haram ya bagi perempuan yang haid. Kalau niatnya nggak baca gimana? Contohnya gimana? Contohnya dia mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah ini kan termasuk ayat Quran ya. Jadi enggak apa-apa diucapkan karena di sini dia niatnya enggak baca Quran tapi niatnya berdoa. Atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ada orang meninggal
terus Anda mengucapkan seperti itu. Ini pun juga ayat Quran sebenarnya. Cuma kan Anda ketika itu niatnya baca innalillahi kan bukan karena niat baca Quran. Jadi ketika haid boleh bacanya seperti itu. Atau bagi perempuan yang hafidhoh, memang ada ulama yang memperbolehkan kalau niatnya memang nggak baca, jadi dia itu memang menjaga hafalannya, jadi nggak apa-apa, diucapkan secara keras pun juga nggak apa-apa, karena niatnya memang nggak baca, tapi menjaga hafalan. Kemudian, menyentuh atau membawa mushaf. Mushaf di sini adalah kertas ataupun ya buku ya, yang di dalamnya itu tertulis ayat-ayat Al-Quran. Ini hukumnya haram untuk dibawa. Kalau Quran terjemah gimana? Nah, kalau Quran terjemah ya ini nanti lihat-lihat. Kalau terjemahnya tafsiriyah ini memang ada ulama yang memperbolehkan, tapi untuk berhati-hati ada juga ulama yang mengharamkan. Kemudian yang selanjutnya lewat di masjid jika khawatir darah menetes. Jadi kalau lewat itu haramnya itu jika khawatir darahnya menetes. Kalau nggak khawatir berarti boleh. Berbeda dengan berdiam diri di masjid. Entah dia khawatir darah menetes ataupun tidak, hukum berdiam diri di masjid menurut pendapat yang kuat adalah haram bagi perempuan yang haid. Kemudian dicerai. Jadi perempuan yang haid ini haram dicerai, alasannya kenapa? Karena akan memperpanjang masa iddah atau masa menunggunya. Kemudian bersetubuh atau berhubungan suami istri. Ini pun juga diharamkan ketika perempuan sedang menstruasi atau haid ataupun nifas. Kemudian yang terakhir adalah bersuci, mandi atau wudhu dengan niat ibadah. Lah, tapi saya terbiasa wudhu daimul wudhu lah. Gimana? Kalau haid masih boleh nggak? Ya diganti saja dengan ibadah yang lain. Karena ketika Anda haid kok wudhu, ini sama ketika Anda kencing tapi wudhu. Jadi nggak sah kan? Makanya itu, apalagi kalau sengaja. Ini nanti hukumnya ya jadinya haram. Yang nomor 2 adalah perempuan haid atau nifas haram melaksanakan sholat dan puasa. Jadi orang yang haid maupun nifas ini tidak boleh sholat dan puasa. Dia wajib mengkodok puasanya, tapi tidak wajib mengkodok sholatnya. Jadi yang wajib dikodok puasanya, alasannya kenapa puasa itu hanya 1 tahun sekali. Berbeda dengan sholat. Sholat itu sehari 5 kali. Makanya ketika haid, ini hukum mengkodok sholatnya ini bahkan dihukumi haram. Gitu. Kecuali kalau kasusnya seperti nomor 3 dan 4 ini. Contoh, jika haid atau nifas datang setelah masuk waktu sholat yang sekiranya cukup untuk sholat tapi dia belum melaksanakannya, maka dia wajib mengkodok sholat tersebut. Contohnya gini, saya di waktu duhur sampai jam 1 belum sholat. Tiba-tiba jam 1 saya cek di kamar mandi, loh ada darah. Maka saya wajib mengkodoi sholat duhur. Karena mulai duhur tadi sampai jam 1 ini kan cukup digunakan untuk sholat. Tapi ternyata saya belum sholat. Maka ketika saya haid, saya nanti pas waktu suci wajib untuk mengkodoi sholat saya. Gitu. Kemudian yang nomor 4, jika haid atau nifas berhenti dalam waktu sholat yang minimal cukup digunakan untuk takbiratul ihram, maka sholat tersebut wajib dilakukan atau dikodok beserta sholat yang bisa dijamak sebelumnya. Jadi gini, misal saya cek, saya itu suci di waktu asar tinggal 10 menit menjelang maghrib. Jadi asarnya itu waktunya tinggal 10 menit tok, mau maghrib. Nah ini berarti kan saya wajib sholat tersebut ya. Sholat asar kan tetap wajib, jadi mandi cepet-cepet, kemudian sholat
asar. Nah, karena saya sucinya di waktu asar, maka saya wajib juga mengqadai sholat duhur. Alasannya kenapa? Karena asar dan duhur ini bisa dijamak. Lagi pula ketika kita dalam perjalanan, itu kenapa ketika kita suci di waktu sholat asar atau isya misal ya, dan masih ada sisa waktu, maka kita wajib sholat asar atau isya tersebut ditambah dengan mengqadai sholat duhur ataupun sholat maghrib. Jadi karena sholat maghrib bisa dijamak dengan isya, sholat duhur bisa dijamak dengan asar. Jadi ini khusus kalau sucinya di waktu asar atau isya. Kemudian yang nomor 5 adalah saat keluar darah dalam waktu yang mungkin haid, maka seorang perempuan harus menjauhi hal-hal yang haram dilakukan bagi perempuan haid, meskipun darah yang keluar belum mencapai 24 jam. Jadi misal gini, saya tuh suci sudah 20 hari. Tiba-tiba saya tuh keluar darah coklat gitu toh. Maka seketika itu saya dihukumi orang yang haid. Ini sementara ya, sementara dihukumi haid. Nah, apabila darah saya tadi berhenti sebelum mencapai 24 jam, maka saya dianggap suci. Sehingga wajib sholat juga puasa. Namun karena berapa ya, misal keluarnya perlu mandi, jadi cukup dengan istinja. Karena darah yang saya keluar tadi ternyata belum dihukumi darah haid. Itu. Kemudian jika darah ternyata kembali keluar dalam waktu 5 hari sejak keluarnya darah, maka saya nanti dihukumi haid lagi. Misal keluar darah jam, kemudian suci, besok darah terusnya. Nah, jika jumlah darah yang saya keluarkan ternyata ketika saya jumlah sudah mencapai 24 jam, kemudian berhenti, maka disuci, sehingga wajib mandi dan melaksanakan sholat serta puasa. Jadi tidak boleh menunggu hingga keluar waktu sholat menurut pendapat yang kuat. Apalagi menunggu sampai 24 jam. Jadi memang anjurannya itu ketika perempuan darahnya sudah berhenti dan darah sebelumnya yang dikeluarkan ini sudah mencapai 24 jam, maka ketika dia suci dia wajib langsung mandi suci, tidak perlu ditunggu lagi sampai 24 jam seperti itu. Jadi kalau suci ya langsung mandi gitu. Kemudian masa suci, atau kalau misal gini, saya lanjutkan tadi ya, atau kalau misal mau menunggu itu setidaknya jangan sampai penantianmu ini sampai keluar waktu sholat. Misal gini, misal saya cek jam 11 siang itu darah sudah berhenti. Terus habis itu saya nggak langsung mandi, tapi saya tunggu dulu. Nggak apa-apa nunggu, asalkan jangan sampai keluar waktu duhur. Jadi nunggunya itu ya sudah, kalau misal ternyata duhur itu saya lihat kok ternyata masih suci, ya harus segera bersuci gitu. Kemudian masa suci, minimal suci adalah 15 hari 15 malam, maksimalnya tidak terbatas, umumnya 23 atau 24 hari. Nah, suci ini dihitung sejak berhentinya darah. Caranya bagaimana? Dengan cara menempelkan semacam kapas ke bagian kemaluan yang tidak tampak saat jongkok. Jadi suci itu dihitung sejak berhenti, bukan sejak mandi. Karena misal saya tuh kadang suci jam 9, tapi saya mandinya nanti sekalian ketika akan duhur mau sholat. Jadi saya mandinya jam 12. Lalu hitungan sucinya kapan? Apa jam 12, apa jam 9 tadi saya lihat suci? 9 apa 10 sih tadi? Ya pokoknya itulah. Misal jam 9 ya, jam 9 tadi ya berarti ya dihitungnya suci itu sejak jam 9, bukan sejak jam 12 saya mandi. Ngoten.
Kemudian ini yang nyoret-nyoret, tolong dihapus dong coretannya karena sangat mengganggu ya. Oh ini sudah, saya sudah bisa hapus. Nah sudah, jadi penghitungan suci itu dihitung sejak berhentinya darah, bukan ketika mandi. Kemudian yang disunahkan lagi adalah ketika suci kita sunah menempelkan kapas yang dikasih minyak wangi. Ini setelah mandi suci tapi ya, dikasih minyak wangi, ditempelkan, dikasih wewangian. Ini hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya, lalu kapan toh kita itu harus bersuci atau mandi besar dan bagaimana cara mengetahuinya? Untuk mengetahui darah sudah bersih atau belum, hanya bisa dilakukan dengan cara menempelkan semacam kapas ke kemaluan bagian dalam. Kenapa kok harus nempelkan kapas sih? Karena ketika kita cek celana dalam atau softtek ini kok nggak ada darah, belum pasti di farji itu juga nggak ada darah. Jadi kadang itu walaupun di celana dalam nggak ada darah, ternyata di dalam vagina itu masih ada darahnya. Itu kenapa kita harus menempelkan kapas. Jika pada kapas ada bercak, walaupun ini keruh, maka menurut pendapat yang kuat, dia dihukumi belum bersih. Tapi kalau sudah tidak ada apa-apanya, kering ya dalam artian, atau ada cairan tapi warnanya bening, atau seputih kapas, maka hukumnya sudah suci. Kemudian, kapan kita mengecek berhentinya darah? Apa harus 1 jam sekali? Ya enggak harus gitu. Jangan memperberat dirimu. Jadi kita itu mengecek berhentinya darah itu yang pertama ketika mengganti pembalut. Sebisa mungkin ganti pembalut itu menjelang akhir waktu sholat. Jadi ini ada hubungannya dengan yang tadi. Karena ketika kita cek kok menjelang akhir waktu sholat ini kok suci, berarti kita kan wajib sholat di waktu tersebut. Misal gini, saya cek pembalut di akhir waktu duhur. Nah, saya cek ternyata suci, oh berarti saya tetap wajib sholat duhur. Kok nggak muat waktunya, berarti saya nanti sholatnya di waktu asar, berarti kodok duhur tadi. Itu alasannya. Yang nomor 2 adalah setiap hendak tidur malam. Ini juga penting ya. Lagi pula setiap tidur malam itu kan biasanya kencing dulu, dan lain. Kok wudhu sih? Ya wudhu. Kalau suci, kalau nggak suci ya pokoknya ke kamar mandi dulu lah. Kemudian ini juga sebaiknya dicek. Yang nomor 3, menjelang kebiasaan suci. Jadi kalau kebiasaan suci itu sebaiknya dicek lebih sering. Kemudian hitungan suci dimulai sejak berhentinya darah, bukan sejak mandi. Ini sudah saya tekankan tadi ya. Kemudian cara mengkalkulasi, nah ini sampai di sini. Cara mengkalkulasi berapa lama darah itu keluar dan berhenti. Nomor 1, jika dicek jam 9 pagi ada darah, dan dicek lagi jam 12 siang ada darah, maka dihitung sudah mengeluarkan darah selama 3 jam. Kok 3 jam? Ya, karena hitungan 1 jamnya itu kan jam 10. Berarti 10, 11, 12. Benar ya, 3 jam. Kemudian selanjutnya, jika mengeluarkan darah pada tanggal 1 Januari, jam 10 pagi, maka dihitung 1 hari atau 24 jamnya, itu tanggal 2 Januari jam 10 pagi. Jadi misal kita head tanggal 1, kok suci tanggal 7, maka kita itu headnya bukan 7 hari, tapi 6 hari. Karena menghitung 1 harinya kan mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, 6 hari kan berarti. Kemudian lagi, jika darah berhenti pada tanggal 10 Januari, jam 12 siang, maka hitungan 15 harinya atau masa minimal suci ini pada tanggal 25 Januari jam 12 siang juga. Jadi ngitungnya itu 10 Januari kan suci. Berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti 15 harinya tanggal
Ini juga kemarin salah ya, ada sedikit typo. Kemarin tuh tulisannya 25 Mei. Nah, ini saya benarkan jadi 25 Januari. Yang nomor 4, jika pada jam 12 siang dicek masih keluar darah, kemudian pada jam 17 dicek sudah bersih, maka dihitung keluar darah selama 5 jam kurang sedikit. Ini kalau Syafi'iyah seperti ini. Jadi misal jam 12 sudah kan kita pakai softtek. Nah, di softtek itu kita lihat dikit, oh masih ada darahnya gitu. Lalu kita jam 17 di softtek itu masih ada darahnya, tapi ketika kita cek pakai kapas kok sudah bersih, maka kita dihitung keluar darahnya ini selama 5 jam kurang sedikit. Jadi biaqrabi zamanin kalau bahasa kitabnya seperti itu. Dikira-kirakan dengan paling dekatnya zaman. Lalu setelah itu adalah bagian yang paling penting dan paling memusingkan, yaitu keluar darah terputus-putus. Nah, minimal suci yang memisah antara 2 haid tadi sudah saya jelaskan, yaitu 15 hari. Dan maksimalnya kan nggak terbatas. Nah, jika masa suci kita ini kurang dari 15 hari, maka nanti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, darah kedua keluar dalam masa 15 hari terhitung sejak keluar darah pertama. Maka hukumnya, nah ini. Yang pertama A, bila darah kedua tidak melebihi 15 hari, maka keseluruhan darah pertama KD1 masa berhenti B, atau juga darah kedua berarti KD2 ini dihukumi haid semua menurut pendapat yang kuat atau bahasanya itu qaul sahbi. Kemudian rumusnya gimana? Rumusnya adalah KD1 tambah B tambah KD2 sama dengan tidak lebih dari 15 hari atau 15 hari pas. Contoh, 5 hari KD, 3 hari B, 5 hari KD. Maka 13 hari ini termasuk suci 3 harinya seluruhnya dihukumi haid menurut qaul sahbi. Jadi haidnya 13 hari. Lalu gimana apa yang kita lakukan ketika kita setelah KD5 itu kan bersih 3 hari, apa wajib sholat? Kita tetap diwajibkan sholat. Karena pada dasarnya kita kan dihukumi suci, jadi tetap wajib sholat seperti biasa. Nah, ketika keluar darah kedua 5 hari itu kita yuk seperti orang haid. Sampai akhirnya nanti di akhir hari kelima kita mandi lagi. Jadi mandinya 2 kali. Tapi sebenarnya yang dihukumi haid 13 hari. Nah, kalau sholat nggak begitu pengaruh ya. Kalau qodok puasa ini yang pengaruh. Kalau kita mengalami kasus seperti ini di bulan puasa, maka ketika B 3 hari, kita kan mestinya puasa ya. Jadi bersih 3 hari puasa. Nah, ini puasanya tidak sah kalau menurut qaul sahbi. Otomatis kodok puasa kita berapa ya? 13 hari. Itu kalau qaul sahbi. Kalau qaul satunya atau pendapat satunya itu kodok puasa kita cuma 10 hari. Itu kalau pendapat lakti ya. Lakti. Qaul itu pendapat. Sahbi itu ya nama pendapatnya itu sahbi. Nah, S adat suci. Bagian darah kedua melebihi 15 hari darah terus-menerus dan pada bab istihadhah. Jadi rumusnya itu keluar dari